Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman mukjizat Islam, semoga semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan. Amin. Ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Halimah Sya'diyah, berasal dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin, tepatnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh dan dibesarkan. Saat itu Nabi Muhammad hidup bersama keluarga Harits dan Halimah Sya'diyah beserta saudara susuannya. Mata pencarian keluarga Halimah Sya'diyah berternak domba atau kambing. Mereka biasa mengembala domba-dombanya ke padang rumput hijau. Di perkampungan itu masih bisa ditemukan padang rumput hijau, berbeda dengan kehidupan di kota yang tandus dan hanya ditemukan di padang pasir di sepanjang jalannya. Saat itu terjadi kekeringan di dusun Ba'diyah. Beberapa wanita yang baru saja melahirkan pergi menuju kota Mekah. Mereka bekerja sebagai ibu susuan untuk mendapatkan upah. Begitu juga dengan Halimah Sya'diyah. Ia meninggalkan kampung halamannya bersama Harits, suaminya dan anaknya yang masih kecil. Keluarga Halimah Sya'diyah berangkat menuju kota Mekah bersama rombongan. Keledai yang dikendarainya tidak bertenaga dan kurus, sehingga menyusahkannya dan membuatnya tertinggal rombongan. Akhirnya Halimah Sya'diyah, Harits dan anaknya sampai juga di kota Mekah. Semua ibu susuan telah mendapatkan anak susuan masing-masing, kecuali Halimah Sya'diyah yang baru sampai di kota Mekah. Halimah mendengar cerita mereka yang semuanya tidak bersedia menyusui bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena anak itu sudah menjadi anak yatim. Begitu mendengar alasan mereka, Halimah Sya'diyah merasa iba pada bayi yatim itu. Apalagi hanya dirinya yang belum mendapatkan bayi untuk disusuinya. Halimah meminta izin pada Harits bin Abdul Uzza, suaminya, untuk mengasuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami Halimah terkenal dengan panggilan Abi Kabsyah, sedangkan Halimah Sya'diyah lebih dikenal dengan nama Halimah binti Abu Zuhaib. Halimah Sya'diyah berkata pada Harits suaminya, "Demi Allah, aku akan datangi bayi yatim itu dan akan mengambilnya untuk aku susui. Tidak mengapa kalau kamu ingin melakukannya. Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kita dan anak itu," jawab Harits. Maka datanglah Halimah Sya'diyah ke rumah Aminah untuk mengambil bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang yatim itu. Kemudian bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diserahkan oleh Aminah kepada Halimah Sya'diyah untuk disusui. Halimah pun membawa bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tendanya. Pagi hari itu seluruh rombongan bersiap kembali pulang ke kampung halaman mereka. Halimah kembali menaiki keledainya dengan membawa serta bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keledai yang dinaiki Halimah berjalan dengan tenang, namun perjalanan dirasakan begitu cepat oleh Halimah. Tidak ada satupun keledai lain sanggup mendahuluinya. Teman-teman serombongan menegur Halimah. "Hai Halimah binti Abdul Zuhaib, ada apa denganmu? Tunggulah kami. Bukankah ini keledai yang kamu kendarai kemarin?" "Ya, benar. Demi Allah, memang ini keledai kemarin," jawab Halimah. Bagaimana bisa keledai yang sebelumnya terlihat sakit
tidak berdaya tiba-tiba menjadi sehat, segar bugar dan bisa berjalan cepat. Halimah juga tidak mengerti. Demi Allah, aneh sekali keledai ini, kata mereka. Tak lama kemudian sampailah rombongan di kampung halaman mereka, kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad disebut juga kampung Badiah, dikenal sebagai kampung termiskin dari perkampungan lain di Arab. Sedangkan Halimah Sya'diyah penduduk termiskin di kampungnya sendiri. Namun semenjak kepulangan Halimah Sya'diyah membawa Muhammad SAW, kehidupannya menjadi makmur. Kambing-kambing Halimah selalu pulang dari penggembalaan dalam keadaan kenyang. Kambing-kambing itu pun selalu penuh air susunya. Halimah dan Haris bisa memerahnya dan meminum air susunya. Padahal saat musim kemarau dan panceklik, tidak ada seorang pun dapat memerah air susu dari kambing mereka. Kambing ternak mereka sama sekali tidak mengeluarkan air susunya walau hanya setetes. Halimah, bayi yang kita asuh ini pastilah bayi yang sangat mulia. Bayi ini akan membawa keberuntungan bagi kita. Bayi ini akan membawa keberuntungan bagi kita, kata Haris dengan tenang. Iya, kamu benar suamiku. Muhammad SAW memang bayi yang sangat mulia. Kita harus mengasuhnya dengan sangat baik, kata Halimah. Orang-orang di kampung Badiah melihat kambing ternak Halimah semakin sehat dan menghasilkan air susu yang banyak. Kemudian kehidupan keluarga Halimah terlihat semakin makmur. Kini keluarga Halimah dan Haris tidak miskin lagi. Orang-orang kampung itu berkata kepada para penggembala, "Ikuti penggembala kambing-kambing Halimah binti Abdu Zuaib kemanapun dia menggembalakannya." Mereka pun menggembala kambing di tempat yang sama dengan kambing-kambing Halimah digembalakan. Anehnya, kambing-kambing mereka tetap saja tidak menghasilkan air susu barang setetes pun, sedangkan kambing-kambing Halimah pulang dalam keadaan kenyang dan menghasilkan banyak air susu. Pada saat itu, kampung Badiah sedang musim kemarau dan panceklik. Sudah beberapa bulan hujan tidak turun. Bahan persediaan makanan sudah mulai habis, sementara ladang dan kebun mengering sehingga gagal panen. Ternak-ternak semakin hari semakin kurus. Kambing dan unta tidak lagi menghasilkan air susu yang cukup. Bahkan ada ternak yang sama sekali tidak mengeluarkan air susu setetes pun. Kehidupan yang dirasa sulit dirasakan oleh hampir semua penduduk kampung Badiah. Namun semua kesusahan itu tidak terjadi pada kehidupan keluarga Haris dan Halimah. Keluarga tempat Nabi Muhammad SAW dititipkan itu selalu dipenuhi keberkahan. Makanan dan minuman yang bergizi selalu tersedia tanpa pernah kekurangan. Bersama dua bocah kecil di dalam asuhan Halimah, mereka adalah keluarga yang paling bahagia. Setiap yang berbeda dari yang lainnya pasti menjadi bahan pembicaraan. Orang-orang pun mulai membicarakan keluarga Halimah yang tidak merasa kesusahan seperti mereka, sehingga semua orang saling bertanya, bagaimana mungkin di rumah Halimah selalu ada banyak makanan dan susu? Rumput-rumput di sekitar rumahnya juga hijau. Haris, Halimah, dan dua anaknya selalu sehat dan ceria. Mereka tidak memahami mengapa hanya rumah Halimah saja yang tidak terkena dampak musim kemarau yang panjang ini. Padahal semua keluarga di kampung Badiah mengalami kekeringan dan panceklik. Di antara mereka ada yang iri melihat kebahagiaan di rumah Haris dan Halimah. Para suami menyuruh istri mereka untuk menanyakan kepada Halimah tentang hal itu. Beberapa perempuan di kampung itu pun bertanya pada Halimah, "Wahai Halimah binti Abu Zuaib, apa gerangan yang membuat keluargamu tidak mengalami panceklik? Mengapa bisa air susu kambing-kambingmu selalu banyak?"
Semua ini berkat bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diserahkan oleh ibunya untuk aku susui dan aku jaga. Bukankah waktu itu kalian menolak menyusuinya karena dia bayi yatim? Allah yang memberi pertolongannya kepadaku. Bayi yang kalian tolak ternyata bayi yang diberkati olehnya, jawab Halimah. Tapi Halimah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Salah seorang di antara mereka masih belum percaya dengan jawaban Halimah. Perempuan lainnya pun ikut menganggukkan kepala sebagai tanda tidak percaya juga. Aku sendiri juga tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi, karena sejak hari pertama aku mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi hal-hal aneh padaku. Apalagi saat pertama kali menyusuinya, kejadian aneh semakin sering kualami, kata Halimah. Lalu Halimah menceritakan semua yang terjadi sejak perjalanan pulang dari kota Mekah menuju kampung Badiah hingga datangnya musim kemarau. Sekian kisah kali ini untuk teman mukjizat Islam. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.